Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dilanjutkan pengajian atau pembacaan kitab kiai atau ulama. Beliau salah satu ulama yang hafizul Quran, tafsirnya luar biasa, yaitu Kiai Deden Makhyaruddin. Kitab ini sudah saya terjemahkan, ini ketiga kali saya pembacaan kitab ini. Kitab ini berjudul Mendorong Keluarga Ba'alawi untuk menggunakan Al-Kifayah modern, yaitu tes DNA. Jadi kitab ini itu karya Kiai Deden yang sudah saya terjemahkan. Sekarang kita memasuki halaman pasal yang ketiga ya. Bab pertama udah, pasal yang kedua udah. Nah sekarang kita memasuki pasal yang ketiga. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini ajmain amin. Al-faslus salis, pasal yang ketiga, hukmun naddi bil ansabi. Nah, di sini sudah saya terjemahkan biar teman-teman nggak pusing bacanya dan saya nggak mengartikan lagi. Bab ketiga, hukum mengeritik berdasarkan keturunan. Oke. Jadi hukmun naddi bil ansab ya, hukum mengeritik dengan berdasarkan keturunan. Wa minal kabair at-ta'nu fin nasab, dan dari dosa besar adalah mencela dalam nasab. Di annahu nau'un minal qadhaf, kata Kiai Deden bahwasannya ta'an fin nasab merupakan macam-macam dari qadhaf 2 dan 3. Oke, 2 dulu saya akan bacakan. Wa mimma yadullu ala anna ta'na fin nasab minal kabairi itlaqun. Itlaqu ismil kufri alaihi fi marawahu muslimun fi sahihi wa bi dan seterusnya ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan mencela, menyerang nasab keturunan termasuk dosa besar adalah penyebutan istilah kufur terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana beliau membuat bab khusus berjudul bab tentang penyebutan istilah kufur bagi orang yang mencela nasab dan meratapi mayit ya. Di sini dijelaskan ya. Babu itlaqi ismil kufri ala ta'ni fin nasab wan nihayah alal mayit fi babi thalathina Ibnu Al-Jauzi. Oke. Selanjutnya di sini dikatakan di bab ketiga ini hukmun nadi bil ansab, hukum mengkritik berdasarkan keturunan. Terjemahnya, termasuk dosa besar adalah mencela keturunan seseorang karena hal ini merupakan bentuk qadhaf menuduh tanpa bukti. Di antara bentuk-bentuk celaan tersebut adalah mengatakan si fulan keturunannya buruk, kedua mengatakan si fulan bukan anak si fulan, ketiga mengatakan dia bukan berasal dari keturunan si fulan. Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah. Riwayatkan dalam sahihnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, yang telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Lafaz ini miliknya telah menceritakan kepada kami ayahku dan Muhammad ibnu Ubaid, semuanya dari Al-Mashi. Dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, ada 2 perkara yang dilakukan manusia termasuk kekufuran, mencela keturunan yaitu nasab dan meratapi mayit. Termasuk dalam mencela keturunan adalah mengkritik berdasarkan nasab tanpa ilmu. Ingat ya, yang dimaksud dengan kufur itu mengkritik nasab tanpa berdasarkan tanpa berdasarkan ilmu, kata Kiai Deden. Jadi kalau misalnya Kiai Imad, apakah dihukumi kufur? Karena beliau berlandaskan ilmu, gitu kan. Oke, namun jika kritikan tersebut didasarkan pada bukti yang valid seperti dokumen terpercaya, maka hal itu tidak termasuk mencela. Nah, di sini kata beliau adalah fa in kana bihi kawujudin wasaikin mausuqatin falaisa minata'ni. Nah, tadi itu jika kritikan itu ada suatu kekuatan ya, ada karya ilmiah, ada sebuah manuskrip yang wujud, yang ada catatan-catatan, kemudian tesis atau disertasi, falaisa minata'ni, maka itu tidak dikatakan mencela nasab, maka tidak dicap kufur, kata Kiai Deden Makhyaruddin, maaf. Nah, namun hal itu hanya merupakan penjelasan kebenaran dan pengingkaran terhadap kemungkaran, karena mengaku sebagai anak orang lain selain ayah kandungnya. Ini lanjutan tadi ya, terjemahan tadi. Sebagai anak orang lain selain ayah kandungnya, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal jelas-jelas tidak, merupakan kemungkaran besar yang dilarang, dan Allah mengharamkan surga bagi pelakunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara tegas mengingkari orang-orang yang mengatakan bahwa Usamah bukan anak Zaid, baik dari kalangan sahabat maupun lainnya, karena perkataan mereka didasarkan pada ilmu.
yaitu perbedaan warna kulit Usamah dengan Zaid. Dengan demikian, mereka tidak termasuk dalam celaan keturunan yang dilarang, meskipun ilmu alasan mereka tidak kuat dan tidak dianggap dalam syariat. Karena tidak sesuai dengan syariat yang menetapkan nasab berdasarkan pernikahan sah dan ketenaran sebagai anak sah. Maka Nabi membuktikan nasab Usamah dengan metode qiyafah, pengenalan ciri-ciri fisik, untuk menentukan keturunan agar mereka terhindar dari celaan keturunan di masa depan, seperti itu. Jadi ya Nabi menggunakan qiyafah pada saat itu. Kalau sekarang kata Kiai Deden Miharudin menggunakan ya DNA yang modern tersebut. Oke. Al-Fasl Rabi, fasal yang keempat, hal naqdul imad al-Bantani bin Nasas Sa'ada Ba'alawi minata'ni au nau'in minatashih. Nah, bab yang keempat ini khusus dinisbahkan kepada Kiai Imad. Bab keempat, apakah kritik terhadap Kiai Imad al-Bantani mengenai nasab Sa'ad bin Ba'alawi termasuk pencelaan atau bentuk koreksi? Walamma waqaftu ala risalatil al-ma'nawiyati bi qiyasi sihhatin nasib al-habib fi Indonesia bil lugha al-Indonesia, tetap tu risalatan khasah sama itu hatan bihal bilad fi sya'ni qaulil imad li ali khairil ibad kama marra. Raddan ala ba'di ma wajadtu fiha min fi ta'lif al-bahsi la'alla al-mu'allif wa huwa al-imam Dudin al-Bantani yuraji'u risalatahu wa yaqannuha wa yusahiha wa yuhsinuha aw yaraji'u huwa risalat ilaih. Ya. Oke, saya akan bacakan artinya saja. Ketika saya menelaah risalah berjudul Qiyas Sahih Nasab Habib di Indonesia, mengukur keabsahan nasab para habib di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia, saya menyusun tanggapan khusus berjudul Tanbihul Bilad fi Syain al-Qaulil Imad al-Khairi al-Ibad, peringatan untuk negeri tentang pernyataan Kiai Imad terhadap keluarga manusia terbaik. Sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, ini merupakan respon terhadap beberapa kelemahan metodologi dan penelitian saya temukan dalam risalah tersebut, dengan harapan penulis saya yaitu Kiai Imad akan merevisi, menyempurnakan, dan memperbaiki karyanya, atau setidaknya meninjau kembali tanggapan yang saya sampaikan. Nah, Kiai Deden ini pernah nulis kitab, teman-teman. Jadi kitab itu judulnya adalah Samaitu Hatan Bihal Bilad fi Sya'ni Qaulil Imad lil Khairil Ibad, ya. Li Ali Khairil Ibad. Judulnya itu peringatan untuk negeri tentang pernyataan Kiai Imad terhadap keluarga manusia terbaik. Jadi beliau pernah mengkritik Kiai Imad dengan kitab tersebut. Nanti insya Allah kalau misalnya ini hatam saya akan bacakan. Nah, tapi di sini kata Kiai Deden, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ini merupakan respon. Jadi dia nulis kitab itu ya respon terhadap beberapa kelemahan metodologi dan penelitian yang saya temukan dalam risalah tersebut. Saya merasa risalah yang tadi saya tulis itu tentang Tanbihul Bilad itu ya lemah gitu loh. Kata beliau, metodologinya itu ya ada yang ngeganjel lah gitu. Makanya saya nulis tentang Al-Qiyafah ini, tes DNA modern, kata Kiai Deden. Dengan harapan penulis yaitu Kiai Imad akan merevisi, menyempurnakan, dan memperbaiki karyanya, atau setidaknya meninjau kembali tanggapan yang saya sampaikan. Kemudian setelah menyaksikan rekaman debat di YouTube yang berlangsung di Banten antara pendukung dan penentang risalah Kiai Imad, menjadi jelas bagi saya bahwa mungkin cukup bagi mereka sekedar menyampaikan pidato merangkum persoalan ini. Amin adabil ilmi anal kutuba tahhidu bil kutub ilaih. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Di antara adab dalam ilmu pengetahuan adalah bahwa buku dibantah dengan buku dan tesis dibantah dengan tesis secara alamiah dengan data-data yang benar meskipun mungkin mengandung kesalahan yang semakin kuat dari hari ke hari bersama temuan-temuan baru serta penafsiran-penafsiran yang semakin relevan. Bukan sekedar klaim-klaim ilmiah, apalagi retorika belaka sehingga pengetahuan dan argumen masing-masing pihak semakin terasa dan tajam. Sebagian orang menyangka bahwa Kiai Imad berusaha membatalkan nasab keturunan Nabi yang mulia, sehingga ia terjatuh pada celaan keturunan dilarang. Mereka salah, kata Kiai Deden, memahami istilah Habib dengan mengira bahwa Habib adalah gelar untuk semua keturunan Nabi. Padahal Habib hanyalah gelar untuk orang-orang Hadrami yang berasal dari keturunan Imam Alawi bin Imam Ubaidillah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yang keturunannya kemudian dikenal dengan sebutan Ba'alawi. Oke, coba terjemahnya lagi. Kitab-kitab nasab yang ditulis beberapa abad setelah Imam Al-Ubaidillah mencatat silsilahnya yang bersambung kepada Imam Al-Ahmad Al-Muhajjir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Jainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Berdasarkan nasab ini, semua keturunan Ba'lawi memiliki identitas sebagai dzurriyyah keturunan Nabi dan menyandang gelar As-Sa'adah. Sementara ulama, mereka bergelar Al-Habib karena menggabungkan nasab dan ilmu. Menurut penelitian saya,
penggunaan gelar Al-Habib ini baru dimulai pada abad ke-11 Hijriyah. Yang pertama kali mempopulerkan adalah Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ketika para Sa'adah Ba'lawi hijrah ke Indonesia, penduduk lokal menyebut mereka semua dengan gelar Al-Habib meskipun bukan ulama dan memuliakan mereka sebagai keturunan Nabi. Status istimewa mereka sebagai keturunan Nabi inilah yang dicoba dikritik oleh Kiai Imad dengan menyatakan bahwa klaim nasab mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak didukung bukti ontetik karena dalam kitab nasab kontemporer di masa Imam Ubaidillah tidak tercatat bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi memiliki anak bernama Ubaidillah. Karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa ia berusaha membatalkan nasab keturunan Rasulullah SAW secara umum, melainkan mungkin ia berusaha membersihkan garis keturunan Nabi dari mereka yang mengaku tanpa bukti sah, sekaligus mengkoreksi nasab Sa'ad al-Ba'lawi secara khusus. Wallahu a'lam. Oke, itulah kritikan dari Kiai Deden. Dan dia sekali lagi teman-teman, beliau itu ulama lah, karena keilmuannya nggak kaleng-kaleng. Bisa kalian lihat profilnya di Google, di GPT, itu ada semua kayak Deden Mikhairuddin, dan ini kitab dalam bahasa Arabnya. Artinya, kalau tesis didukung, ya, pembatalan nasab itu didukung dengan karya ilmiah, maka tidak disebut dengan to'an, teman-teman. Makanya di sini kata beliau, oh ya buktikanlah, dari Ba'lawi juga buktikan kalau mau tes DNA itu. Kayak anak Nabi yang Al-Kifayah itu, Kiyafah ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.